准备不了。Di kota Jiangyong, pada malam itu dalam keadaan hujan lebat dan terjadi macet yang sangat parah di sebuah terowongan. Ternyata di dalam mobil adalah rombongan petugas kepolisian yang dipimpin oleh Kapten Huang Zhong. Dia memarahi anggotanya, menyuruhnya memeriksa ke depan. Mereka dikejar waktu untuk segera melakukan misi. Dia ditelepon atasannya jika anggota mereka yang sedang menyamar dalam bahaya. Dia harus segera menghampirinya. Anggotanya kembali melapor ada kecelakaan di depan. Kapten Huang memutuskan semua anggotanya bergerak dan berlari. Di sebuah pergudangan kumuh, sekelompok orang sedang sibuk makan malam. Dari tampilan mereka, orang-orang ini adalah para penjahat yang berbahaya. Di luar, sekelompok gadis dibawa masuk, ingin melapor ke ketuanya yang bernama Lauda. Dia membawa 4 sanderahan gadis. Ternyata orang-orang ini adalah kelompok gangster penjual wanita. Lauda mengecek para gadis itu. Dia memarahi anggotanya karena ada salah satu gadis yang wajahnya terluka. Mereka ini adalah barang jualan. Meminta anak buahnya lebih berhati-hati dan salah satunya pingsan. Gadis-gadis ini dibawa ke atas. Ternyata di ruangan itu sudah banyak gadis-gadis dalam keadaan yang sama dan dikurung. Lauda menelpon pembeli. Dia mengatakan barangnya sudah siap dan ada seorang gadis yang berusaha membuka ikatan talinya. Salah satu anak buahnya selesai makan. Dia ingin ke atas dan bermain-main dengan para gadis. Dan si badan besar tertarik. Dia ingin ikut. Mereka berdua dengan semangat naik ke atas. Orang ini menghampiri gadis yang berada di tengah. Itu gadis yang berusaha melepas ikatannya tadi. Gadis itu berhasil melepas ikatannya sehingga dia memukulinya. Si bos Lauda heran, kenapa ada keributan di atas? Si badan besar berlari ke bawah, dia sudah terluka. Gadis ini ke bawah, ternyata dia menggunakan rambut palsu. Gadis ini menyamar dan ternyata detektif wanita yang bernama Yizhao. 准备不了。 Dia adalah polisi yang ingin menangkap mereka semua dan kemudian menghajarnya. Sementara itu, petugas kepolisian hampir sampai dan sebuah truk memasuki lokasi itu. Mereka adalah pembeli para gadis yang ditelepon Lauda tadi. Di atas, Yizhao masih bertarung dengan para gangster. Lauda segera meminta tolong ke Bao untuk menyerang wanita ini. Tapi orang ini malah menyerang sesama rekannya. Orang ini juga polisi yang menyamar. Dia polisi ganas yang bernama Li Hongqi. Lauda segera melepaskan orang yang dikurung. Orang ini adalah adiknya yang sangat kuat, cuman otaknya sedikit tidak waras. Makanya dia dikurung dan orang ini menyerang Hongqi. Hongqi mengeluarkan semua kekuatannya, mengalahkan orang ini. Sementara itu, Yizhao terdesak oleh Lauda, tapi dia masih bisa membalas.
Kedua petugas ini sama-sama berhasil mengalahkan lawannya. Yizhou tentu mengenal seniornya ini. Dia menyapanya, keduanya sama-sama terkenal di wilayahnya. Kapten Huang dan anggotanya datang. Dia menghampiri Yizhou karena khawatir petugas andalannya cedera. Yizhou memarahi kaptennya kenapa dia baru datang. Kapten Huang meminta maaf karena macet di jalan. Dia menyapa Hongqi dan berterima kasih atas bantuannya. Semua gangster itu dibawa dan ditangkap. Hongqi memuji Yizhou, bela dirinya sangat bagus. Daerah ini beruntung memilikinya. Kapten Huang tersenyum bangga. Hongqi mengatakan dia sudah lama mengejar orang-orang ini. Ada sebagian tersangka yang datang dari wilayahnya. Dia ingin Kapten Huang menahan mereka dulu. Dia akan menjemput mereka 3 hari lagi. Yizhou sedih melihat kondisi para gadis. Sebuah mobil mewah masuk ke area sebuah kuil. Orang ini pengusaha sukses di kota Jiangyong. Dia mengunjungi kuil ini untuk berdoa. Istrinya juga ikut. Cheng Jie memulai ritual berdoanya. Berkat bimbingan dari Master Qiao, bisnisnya sukses. Kehidupannya berubah setelah dia mengenal Master Qiao dan beribadah di kuil ini. Cheng Jie sangat percaya dengan ritual dan ramalan. Saat berdoa, tasbih Master Qiao putus dan berserakan di lantai. Cheng Jie kaget, nasib buruk akan terjadi. Master Qiao memintanya menjulurkan tangan dan memeriksanya. Master Qiao memeriksa wajahnya, pipinya menghitam dan kukunya kering. Bahaya akan segera datang. Dia mungkin kehilangan harta dan bisa saja kehilangan nyawa. Cheng Jie ketakutan. Apa yang harus dia lakukan? Istrinya yang bernama Zhang Lu juga memohon kepada Master Qiao, meminta solusi bahaya yang akan mereka hadapi. Master Qiao berkata, untung dia datang tepat waktu. Aura buruknya baru saja muncul, belum terlalu pekat. Masih ada waktu 2 minggu lagi dan meminta Cheng Jie melakukan ritual. Master Qiao memulai ritual dan menuliskan jimat di badannya. Ritual pun selesai, tapi ada sesuatu yang harus dilakukan oleh Cheng Jie. Master Qiao meminta maaf kepada istrinya, tapi dia harus melakukan hal ini. Cari seorang wanita dan lakukan hubungan dengannya. Zhang Lu pucat, tapi dia tetap tenang. Wanita itu harus memiliki tanggal dan tempat lahir sesuai di kertas ini. Master Qiao sudah meramalkannya dan ada gambaran wajahnya. Dia harus melakukannya dalam 2 minggu ini. Kalau tidak, malapetaka akan datang. Cheng Jie keluar dari kuil. Istrinya yang sedang hamil tetap mendukung suaminya. Di area perumahan, sebuah motor masuk. Itu adalah Yizhou. Dia memeriksa wajahnya yang terluka. Dia membantu Bibi Po mengangkat kertas kardus. Dan sebuah mobil taksi online datang. Seorang wanita turun. Itu adalah kakaknya yang bernama Han Mei. Yizhou segera menghampiri kakaknya. Pak tua ini adalah ayah mereka, Han Suo. Han Mei bekerja sebagai sopir taksi online di sebuah perusahaan. Dia adalah janda anak 1, ditinggal suaminya yang meninggal. Ayahnya memarahi Yizhou. Dia sudah dewasa tapi belum juga pandai memasak. Bagaimana bisa mendapatkan jodoh? Yizhou cuma tersenyum. Tiba-tiba ada seorang pria memanggil dari lantai atas. Orang ini menyukai Han Mei. Dia dengan ramah menyapanya. Tapi Yizhou yang membalasnya, membuat orang ini segera kabur. Mereka sampai di rumah. Ini anak Han Mei yang bernama Han Tao. Yizhou sangat sayang kepada kakak dan keponakannya. Tiba-tiba dia ditelepon Kapten Huang yang memberi kabar kalau salah satu gadis korban perdagangan kemarin tidak selamat. Itu membuat Yizhou sangat sedih. Dia bercerita dengan kakaknya, padahal gadis itu baru masuk ke kampus. Kakaknya menghiburnya. Dia sudah berusaha dan jangan bertugas terlalu berat. Yizhou kadang mengkhawatirkan kakaknya yang bekerja sebagai sopir online. Itu tidak cocok untuknya. Han Mei menenangkannya. Dia baik-baik saja. Adiknya adalah seorang polisi jagoan. Siapa yang berani menindasnya? Yizhou berjanji dia akan menjaga keluarga mereka.
sebuah perusahaan dagang yang bergerak di transportasi online. Gadis ini bernama Xiaoshan. Dia mendatangi ruangan kakaknya. Dia sudah menemukan apa yang dia minta, yaitu 3 wanita dengan tanggal lahir yang cocok. Salah satunya operasi plastik dan salah satunya memalsukan tanggal kelahirannya. Hanya wanita yang bernama Hanmei yang cocok. Cheng Jie mencari wanita di perusahaannya sesuai permintaan Master Qiao. Gadis ini bekerja sebagai supir online dan sering berada di luar. Mereka akan sulit menemuinya. Cheng Jie memarahi adiknya, nyawanya sedang terancam. Dia harus mengurusnya dengan benar dan cepat. Atur kondisinya, segera buat kesempatan bertemu dengan gadis ini. Cheng Jie pun melihat profil gadis ini, dan di malam keesokan harinya, perusahaan Cheng Jie mengadakan pesta untuk semua karyawannya. Ternyata Hanmei membawa adiknya ke pesta itu. Yizhou dengan santai menikmati makanannya. Mereka berkumpul untuk menyambut Cheng Jie dan istrinya. Hanmei mengenalkan bosnya kepada adiknya. Dia orang baik, melakukan banyak kegiatan amal. Cheng Jie berharap semuanya dapat bersenang-senang hari ini. Dia dengan santai membenarkan sepatu istrinya yang sedang hamil. Semua orang memujinya. Xiaoshan, adik Cheng Jie, melewati Hanmei. Gadis ini telah menjadi target mereka. Dia menemui kakaknya. Hanmei sudah datang. Cheng Jie melihat gadis ini cukup cantik. Seorang pria datang dan berbicara dengan Xiaoshan. Hanmei merasa adiknya terlalu serius. Banyak cowok ganteng di sana. Apa dia mau memperkenalkannya? Dan Yizhou melihat seorang pria. Yizhou mengenali orang ini. Lalu dia permisi ke toilet pada kakaknya. Dia nelpon Kapten Huang dan mengirim foto, memastikan apakah orang ini adalah Feng Chao, buronan yang mereka kejar. Kapten Huang membenarkannya. Yizhou menghampirinya dan mereka berpapasan. Yizhou memanggil namanya lalu memegang kerah bajunya. Dia berhasil kabur dan tiba-tiba Yizhou dihalangi Xiaoshan. Yizhou menyuruhnya minggir, tapi gadis ini tetap menghalangi. Dia sudah membuat kacau acara pesta ini. Kakaknya Hanmei menenangkan adiknya. Ini cuma salah paham. Yizhou memiting gadis ini. Dan Cheng Jie datang memarahi adiknya, menyuruhnya meminta maaf. Cheng Jie meminta maaf ke Yizhou. Yizhou menjelaskan, orang tadi adalah buronan kepolisian. Xiaoshan mengaku tidak mengenalnya. Orang tadi cuma menggodanya. Yizhou mengajak kakaknya pergi. Cheng Jie segera naik ke panggung dan mengumumkan sesuatu. Mereka memperkenalkan pekerja unggulan tahun ini. Nama Hanmei disebut. Rapat komisaris memutuskan untuk menghadiahkan 100.000 yuan pada Nona Hanmei. Dan biaya pengobatan ayahnya akan ditanggung perusahaan. Anaknya diberikan beasiswa sampai bangku kuliah. Semua orang bertepuk tangan dan Nona Hanmei akan menjadi duta kecantikan untuk perusahaan taksi online itu. Tapi insting polisi Yizhou merasa ada sesuatu yang salah. Mereka berjalan pulang. Hanmei sangat senang mendapatkan bonus uang. Dia akan ajak keluarga mereka jalan-jalan. Yizhou memperingati kakaknya. Dia merasa ada sesuatu di balik ini. Ini terlalu mencurigakan. Tapi Hanmei merasa adiknya terlalu serius. Tiba-tiba seorang pria datang. Pengagum Hanmei di komplek ini bernama Du Jian. Dia memberikan bunga untuknya dan mengatakan rayuannya memuji Hanmei. Yizhou langsung memarahi Du Jian. Dia memetik bunga di pinggir jalan dan merusak lingkungan. Orang ini ketakutan melarikan diri. Ada kertas di dalamnya, puisi cinta untuk Hanmei. Besoknya acara penyerahan hadiah dilakukan. Hanmei akan menerima uang 100.000 yuan.
Ayahnya juga ada di sana. Direktur Cheng Jie bicara, dia akan meminta tim humas untuk memotret rumah Hanmei sebagai bagian promosi. Dia juga ingin menaiki mobil yang dikemudikan Hanmei, berkata ke istrinya agar pulang duluan. Semua orang bertepuk tangan. Selesai acara, rombongan perusahaan menuju rumah Hanmei. Xiao San mengabarkan pemotretan hari ini tak jadi dilakukan tim humas, ditunda besok. Mereka pun sampai di kediaman Hanmei. Xiao San sibuk mengalihkan perhatian ayah Hanmei di mobil. Sementara itu Cheng Jie turun dan ikut dengan Hanmei. Dia ingin melihat keadaan rumahnya. Hanmei sebenarnya agak canggung dan membiarkan pintu terbuka, tapi Cheng Jie menutup dan mengunci pintu itu. Hanmei mengambilkan minum, lalu Cheng Jie meminta permohonan dan memberitahunya jika penasihat spiritualnya telah menasihati, dia akan mengalami musibah, uang dan nyawanya akan hilang. Dia punya permintaan kepada Hanmei agar dia berhubungan dengannya. Hanmei tentu menolak. Cheng Jie tanpa basa-basi akan mengabulkan permohonannya. Apa saja yang dia minta, Cheng Jie menaikkan harga tawarannya. Apa saja akan dia berikan asalkan Hanmei bersedia. Hanmei sudah dididik ketat sejak kecil. Dia tak menyangka bosnya mempercayai ramalan. Perempuan ini tak terima dia masih punya kehormatan. Hanmei mengira dia orang baik, tapi dia hina sekali. Hanmei mengutuk bosnya dan menyuruh Cheng Jie untuk pergi. Cheng Jie pun marah. Apakah sesulit itu tidur dengannya? Hanya satu kali dia meminta tolong dengannya. Cheng Jie pun memaksa wanita ini. Hanmei sempat meminta tolong lewat jendela kepada ayahnya yang sedang ditahan oleh Xiao San. Cheng Jie pun menutup gorden dan terjadilah. Polisi pun sudah berada di rumah Hanmei untuk memeriksa apa yang sudah terjadi. Karena Hanmei ditemukan dalam keadaan bersimbah air merah dan melukai tangannya sendiri. Polisi menanyakan ke warga sekitar apartemen, apakah ada orang asing yang bersama Hanmei. Bahkan Du Jian juga ditanyai. Tapi Cheng Jie punya rencana lain. Orang ini licik. Dia mengaku bertemu dengan Hanmei di rumahnya siang hari, membuat dia diselidiki oleh kepolisian. Dia pun diinterogasi, tapi Cheng Jie bilang bahwa pengacaranya yang akan menjawabnya. Yizhou sedang berada di rumah sakit melihat kakaknya dalam keadaan koma. Yizhou melihat Cheng Jie sudah dilepas oleh kepolisian. Dia dikerumuni oleh media. Dan istrinya selalu mendukung suaminya meskipun dirinya terlihat tertekan. Xiao San turun dari mobil. Dia akan mengadakan konferensi pers resmi di perusahaan. Saat di mobil, Xiao San memberitahu keadaan Hanmei di rumah sakit. Wanita ini dalam keadaan koma sekarang, tapi adiknya yang seorang polisi akan selalu mengganggu mereka. Cheng Jie ingin Xiao San menghubungi kolega mereka untuk mencopot jabatan polisi Yizhou. Yizhou pun menemui Kapten Huang, bertanya kenapa Cheng Jie sudah dilepas sebelum 12 jam penahanan. Dia adalah tersangka utama. Kapten Huang menjelaskan jika mereka tak mendapatkan bukti Cheng Jie adalah pelakunya. Anggota penyidik yang bernama Suai menjelaskan, inilah yang terjadi di rumah itu sebelum tim polisi tiba di TKP. Sepertinya Hanmei melakukan tindakan bunuh diri. Yizhou tidak percaya. Kakaknya punya ayah dan anak yang sedang dirawat. Tak mungkin dia melakukan ini. Kapten Huang mengatakan luka gores Hanmei di tangan kanan. Luka tak beraturan, sulit diidentifikasi. Hanya sidik jari Hanmei yang ada di pisau. Mereka akan melanjutkan investigasi setelah Hanmei siuman. Suai menjelaskan tak ada bukti lain karena ponsel milik Hanmei hilang. Dari pengakuan Cheng Jie, dia memang bertemu siang itu dan membicarakan sesuatu yang membuat suasana hati Hanmei memburuk dan mengancam akan bundir. Kapten Huang memberikan info lain. Sepertinya ada aktivitas mereka berhubungan intim sebelum Hanmei ditemukan di rumahnya. Itu membuat Yizhou semakin curiga.
dan Cheng Jie membuat konferensi pers di kantornya. Dia memang berhubungan dengan Han Mei dan melakukan kesalahan atas istrinya. Dia mengaku terjebak dan termakan godaan Han Mei. Cheng Jie memohon maaf kepada istrinya dan meminta maaf ke publik dan juga para pemegang saham perusahaan. Dia menunduk dan meminta maaf dengan tulus. Ada rumor di medsos yang menyudutkannya. Dia mempunyai bukti lain dan mendengarkan suara Han Mei. Karena Cheng Jie merasa dirinya adalah korban duka. Suara Han Mei didengarkan. Kenapa Cheng Jie berubah dengannya? Dia ingin uang yang dijanjikan oleh Cheng Jie. Media pun heboh. Istrinya pun memberikan keterangan. Dia percaya dengan suaminya karena suaminya adalah orang yang baik. Pasangan ini benar-benar membuat drama yang sangat baik. Yizhou mendengarkan rekaman suara itu dan memutarnya berulang-ulang. Dia merasa ada yang salah dengan rekaman suara itu. Hari ketiga kejadian, Yizhou masih mencoba menginvestigasi suara itu. Waktu tubuh Han Mei ditemukan jam 3 sore. Anak-anak belum pulang sekolah, orang-orang sedang tidur siang. Yizhou mengetuk pintu apartemen orang dan memanggil namanya. Tapi orang ini tak mau keluar. Yizhou masuk ke apartemennya dan memperhatikan tempat kejadian, memeriksa sedetailnya dan melihat jejak darah kakaknya. Yizhou merasa ada yang aneh, tapi jejak darah itu tampak normal dan tidak dimanipulasi. Tapi dia yakin kakaknya tak akan melakukan ini. Xiao Shan memberikan laporan ke Cheng Jie. Adik wanita itu tetap menyelidikinya. Dia meminta Xiao Shan mengawasi tetangga Han Mei. Yizhou tak pernah menyerah. Dia selalu menyelidiki di sekitar rumahnya, mencoba mencari kejanggalan. Saat itulah anak-anak berteriak dan pesawat lewat. Yizhou bergegas pergi. Yizhou berdiskusi dengan penyidik Suai. Mendengar suara rekaman Han Mei, ada suara pesawat di sela-sela suara Han Mei. Tempat tinggal mereka memang berada di bawah jalur pesawat. Dia sudah menelpon bandara. Jawabannya, hari itu dari siang sampai sore ada kontrol lalu lintas udara. Jadi tak ada pesawat sampai jam 5 sore. Kenyataan Cheng Jie terbantahkan. Dia berbohong dan Dujian, pengagum Han Mei di apartemen, merasa frustasi. Gadis pujaannya terluka parah. Pria ini melihat sesuatu sore itu dan dia memutuskan untuk melapor ke polisian. Tiba-tiba sebuah mobil datang dan dia diangkut. Kantor pusat perusahaan Cheng Jie, Yizhou pun datang ke sana dan naik ke atas. Dia ingin menemui Cheng Jie, tapi Xiao Shan melihat kedatangan polwan ini. Siang itu, Cheng Jie sedang menyiksa Dujian. Dia ditelepon adiknya. Polwan itu datang ke kantor. Cheng Jie meminta adiknya mengusirnya. Dujian sedang terluka parah, air merah membasahi tubuhnya. Cheng Jie kesal, orang ini mau melapor ke polisi. Padahal dia sudah dibayar. Ini peringatan untuknya. Di sisi lain, Yizhou dihalangi para penjaga. Xiao Shan meminta para penjaga untuk memeriksa petugas ini. Tapi penjaga itu mulai kurang ajar kepada Yizhou dan dia menghajarnya. Semuanya pun tumbang. Xiao Shan berkata, lain kali dia harus datang membawa surat perintah. Yizhou pun pergi dari sana. Di malam hari dia sedang makan dengan Kapten Huang. Kaptennya menasihatinya. Dia harus tetap tenang dan jangan bertindak tanpa bukti yang cukup. Apalagi dia belum mendapatkan bukti yang kuat. Yizhou berkata dia melakukan itu untuk menekan mereka. Kapten Huang memintanya menahan diri. Di saat mereka makan, ada segerombolan preman mengganggu para gadis. Orang-orang ini tak tahu malu dan mulai menarik para gadis yang sedang makan. Yizhou ingin menolongnya. Kapten Huang mencegahnya. Kapten Huang memarahi preman itu, tapi salah satunya memukulnya dengan botol. Yizhou pun tak bisa menahan diri lagi. Kapten Huang bangun dan bertanya siapa yang memukulnya.
Pria ini memaki dan memborgolnya. Dia telah berani menyerang petugas kepolisian. Kapten Huang memberi Yizhou nasihat. Jika dia ingin bertindak, carilah bukti yang cukup dulu. Bila ingin membantu kakaknya, dia harus menahan diri. Hari kelima setelah kejadian, sebuah mobil mewah masuk ke sebuah komplek perumahan. Xiao Shan turun dari mobilnya. Ternyata dia datang ke rumah Yizhou. Gadis ini membawa sekoper uang. Ini adalah uang kompensasi untuk kakaknya. Yizhou berkata, apa dia ingin menyuap keluarga mereka. Dia tak butuh uang. Gadis ini malah membuat kekacauan di sana. Mereka pun berduel. Yizhou pun berhasil menyeretnya keluar bersama dengan kopernya. Xiao Shan menelpon kakaknya bahwa wanita ini menolak uang kompensasi. Cheng Jie marah dan mengatakan adiknya tak becus. Cobalah mencari solusi sendiri. Di saat itu Cheng Jie berada di klub malam. Dia duduk dengan kesal. Wanita ini adalah pacarnya di klub ini. Tiba-tiba telepon dari Master Qiao masuk. Dia memarahi karena terlalu barbar mengerjakan sarannya. Cheng Jie memohon. Dia telah melakukan kesalahan. Tak menyangka peristiwa ini menjadi besar. Dia meminta Master Qiao melakukan ritual lagi. Dia pun menutup teleponnya. Tapi wanita ini mencelanya. Dia adalah bos besar. Kenapa masih percaya terhadap ramalan? Itu membuat Cheng Jie marah dan berkata dia akan tertimpa sial hari ini. Wanita ini masih tertawa dan dia tidak percaya terhadap ramalan. Membuat Cheng Jie sangat marah dan memukul wanita ini. Cheng Jie berkata, apa dia percaya ramalan? Berani menertawakannya, semua orang terdiam. Xiao Shan dengan kesal menelpon seseorang dan inilah hal yang diminta Xiao Shan. Li Fengchao, pria buronan polisi yang dikejar Yizhou saat di pesta. Xiao Shan ingin pria ini menghabisi Yizhou. Ketika gadis ini pulang malam, Fengchao menghalanginya di lorong yang gelap. Yizhou sudah menduganya pasti Cheng Jie yang menyuruhnya. Mereka pun berduel. Yizhou pun berhasil melumpuhkannya. Dia menelpon ke kantor meminta petugas menangkap buronan ini. Hari ketujuh setelah kejadian di rumah sakit tempat Han Mei dirawat, Cheng Jie datang menjenguk ditemani dengan istri dan adiknya. Dan media sudah ramai di sana. Cheng Jie memberikan 100.000 yuan untuk perawatan Han Mei. Bantuan itu diserahkan kepada ayahnya. Tapi Han tahu, anak Han Mei tahu kalau orang inilah yang melukai ibunya. Dan kebetulan Yizhou sampai di sana. Dia meminta Cheng Jie tak menyentuh keluarganya. Yizhou sangat marah membawa keluarganya pergi dari sana. Cheng Jie sangat kesal, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa di depan wartawan. Istrinya membantu menjawab para media. Yizhou yang masih kesal menemui orang ini.
Dia marah, tiba-tiba perawat panik, pasien kamar 06 kritis. Itu kamar rawat kakaknya dan hari itu Hanmei meninggal dunia. Yizhou teringat saat dia bersama kakaknya. 这次离婚官司多亏了你。 Hari ke-8 setelah kejadian, Kapten Huang turut berduka cita atas kematian kakak Yizhou. Dia setuju agar kakaknya diotopsi. Kapten Huang tetap membantunya. Dia dengan anggotanya akan memantau pergerakan Cheng Je. Yizhou mengambil cuti hari ini untuk menemani keluarganya. Tak disangka Du Jian datang ke sana membawa bunga. Orang ini keadaannya agak stres, tapi Yizhou langsung marah kepadanya. Orang ini saksi penting karena tinggal di depan apartemen mereka. Tapi Du Jian ketakutan dan meminta ampun. Mentalnya sudah kena. Untunglah Kapten Huang bersama anggotanya datang ke sana dan segera mencegah Yizhou marah. Orang ini perlu ditolong, dia meminta Du Jian segera ditangani. Mereka sudah menduga siapa yang membuat Du Jian menjadi seperti ini. Kapten Huang memberikan sedikit bantuan untuk keluarganya. Dia membawa kabar bagus, hasil autopsi sudah ditetapkan kasus kakaknya adalah kasus kriminal. Tangan Hanmei dilukai ketika dia masih sadar. Kasus Hanmei resmi ditindaklanjuti. Dia terharu, Kapten Huang benar-benar membantunya. Semua orang yang ada di lingkaran Cheng Je diselidiki, istrinya, adiknya, dan penasihat spiritualnya Master Kiao. Di sisi lain, Cheng Je pun meminta istrinya untuk melahirkan anaknya lebih cepat agar menghindari nasib buruk sesuai saran dari Master Kiao. Walaupun kandungan istrinya masih 6 bulan, tentu saja istrinya tidak mau. Itu bisa berbahaya untuk dirinya. Cheng Je tidak peduli. Dia mempertaruhkan nyawa istri dan anaknya. Dia lebih takut kehilangan hartanya. Dia memaksa istrinya untuk dioperasi esok hari. Istrinya hanya alat dan dia sangat marah, tapi dia tidak berdaya. Setelah peristiwa itu, Yizhou menemui Zhang Lu yang ternyata sudah melahirkan dengan selamat. Dia datang ke kantor suaminya mengurus perceraiannya dengan Cheng Je. Yizhou mencoba mendekati Zhang Lu. Perempuan ini pasti diancam oleh suaminya sendiri. Tiba-tiba melahirkan secara mendadak itu tidak normal. Perempuan ini ternyata dalam keadaan sakit. Yizhou segera menolongnya. Zhang Lu memang tertekan dengan kelakuan suaminya. Dia tak tahan lagi menceritakan semuanya kepada Yizhou tentang dirinya yang dipaksa melahirkan. Dia menceritakan kenapa suaminya mendekati Hanmei dan membuatnya terluka. Suaminya terlalu percaya terhadap ramalan. Dia akan melakukan apa saja untuk itu. Dia tak tahan lagi dengan kelakuan suaminya. Dia menemukan HP milik Hanmei dan menyimpan bukti suara di komputernya. Itulah yang terjadi saat kejadian. Cheng Je memaksa Hanmei melayaninya. Perempuan ini menangis sedih. Cheng Je berkata, dia akan mentransfer berapapun yang dia minta, asalkan tidak memberitahu siapapun. Dia masih ada ayah yang harus diurus. Tapi saat itulah Du Jian datang. Dia mengantar paket dan memanggil Hanmei. Cheng Je segera menutup mulutnya. Tak sengaja dia menekan terlalu keras dan membuat wanita ini pingsan. Cheng Je membuka pintu, mengambil paket dan menyuruhnya pergi. Dia panik melihat Hanmei pingsan. Dia melihat HP milik Hanmei, ternyata perempuan ini merekam diam-diam. Dia pun semakin panik. Saat itulah dia membuat Hanmei seakan-akan menghabisi dirinya sendiri. Dia masih ingat Hanmei kidal saat mengambil minuman. Tiba-tiba Hanmei sadar. Orang ini segera membuatnya pingsan lagi dan melukai tangannya.
Cheng Jie kembali ke Master Qiao. Master Qiao memujinya. Semua bencana yang akan menimpanya telah berlalu. Tiba-tiba dia mendapat telepon dari pengacaranya. Istrinya datang ke kantornya dan dibawa seorang polisi wanita. Istrinya mengirim pesan dia mendapat bukti baru dan mengajukan perceraian. Itu membuat orang ini marah dan sadar semua ramalan ini omong kosong. Dia masih saja tertimpa musibah. Cheng Jie menyerang Master Qiao. Semua perkataannya bohong dan dia dihabisi. Dia menelpon adiknya Xiao Shan untuk memesankan tiket ke Eropa dan membawakan uang tunai untuknya. Dan akhirnya Zhang Lu melawan suaminya. Dia mengajukan diri sebagai saksi. Kapten Huang menyiapkan pasukannya. Dia akan menangkap Cheng Jie hari ini karena dia otak dari kejahatan Han Mei. Perintah penangkapan dikeluarkan. Semua anggota kepolisian bergerak. Kapten Huang dan seluruh kepolisian memasuki kantor perusahaan Cheng Jie untuk mencarinya. Cheng Jie dan adiknya sudah bersiap melarikan diri dari kantor dengan helikopter pribadi dari atap. Dia dan adiknya akan melewati tangga darurat. Bawahannya akan menggunakan lift untuk mengalihkan perhatian. Izou sampai di atas. Dia sudah menduganya dan menghalangi jalan orang-orang ini. Para pengawal menyerang Izou, tapi segera dikalahkan. Cheng Jie dan adiknya ingin turun, tapi Cheng Jie hanya keluar sendiri, meminta koper dan meninggalkan adiknya. Xiao Shan menangis, dia kecewa. Izou sudah di belakangnya, menyuruhnya menyerah. Namun gadis itu melawan. Izou akhirnya bisa menangkap wanita ini. Petugas segera mengamankannya. Izou pun mengejar Cheng Jie. Orang ini menghilang. Dia melewati ruangan yang penuh dengan pekerja kantor. Izou menyadari kalau Cheng Jie bersembunyi di sini. Cheng Jie. Izou mengeluarkan ID card berkata kalau dia petugas meminta semua orang pergi namun tak ada yang mau pergi. Izou membuat alarm kebakaran bekerja dan menyemprotkan air. Mau tak mau semua orang keluar. Di antara banyaknya orang dia menemukan targetnya. Tapi Cheng Jie melawan dan perkelahian dimulai. 你跑不了了。 Cheng Jie meminta untuk mengampuninya. Dia akan bertobat, tapi orang licik ini kembali menyerang.
namun Yizhao tetap bisa melumpuhkannya. 3 bulan kemudian, Yizhao dan keluarganya mengunjungi makam Hanmei. Yizhao menghidupkan HP-nya dan membuka siaran sidang Cheng Ye. Dia terbukti bersalah dan dihukum mati. Yizhao meminta kakaknya tenang di sana. Mulai saat ini dia yang akan menjaga keluarganya dan film pun berakhir.